Dalam keluarga demikian juga ada hak, ada kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai anggota keluarga. Apabila kewajiban tidak kita laksanakan di dalam kehidupan berkeluarga, sekecil apapun, suami terhadap istri dan anak-anaknya, istri terhadap suami dan anak-anaknya, anak-anak terhadap orang tuanya, menghalangi kewajiban yang harus dilakukannya, itu berarti sudah melakukan kezaliman di dalam keluarga. Dalam hidup bermasyarakat, bertetangga, apabila kita melakukan sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan tetangga kita, apapun nama dan bentuknya, berarti kita sudah melakukan kezaliman terhadap tetangga kita. Bukan perkara yang besar biasanya. Ketika tetangga kita sakit, kita seenak-enaknya saja membunyikan suara yang tidak lagi dibatasi sehingga mengganggu tetangga kita yang sakit. Itu kezaliman. Apalagi misalnya jalan menuju ke rumah tetangga kita tutup, kita halangi dengan apapun caranya, itu kezaliman yang luar biasa besarnya. Di dalam berteman, berkawan, bersahabat, demikian juga. Apabila tidak kita tunaikan kewajiban kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kawan, malah sebaliknya kita khianati kawan kita, kita khianati sahabat kita, ini adalah bentuk kezaliman yang nyata. Begitu juga dalam hal-hal muamalah, perkara muamalah yang lainnya. Apakah namanya hutang piutang, apabila kita tidak penuhi kewajiban kita sesuai dengan janji dan ikrar kita, berarti kita sudah menzalimi. Berhutang dengan janji untuk membayar pada waktu dan bulan tertentu tidak kita laksanakan, itu berarti kita tidak melakukan kezaliman kepada orang yang memberikan hutang kepada kita. Begitu juga pinjam meminjam dan lain sebagainya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang beragama yang sedang meniti keimanan dan keyakinan, sedang menata keyakinan kita ini, hendaknya kita lebih waspada menjaga diri kita agar kita tidak larut dan terus-menerus melakukan kezaliman ini. Karena apa? Apabila kezaliman ini terus-menerus kita lakukan, maka ia akan berdampak buruk juga kepada diri kita. Di antaranya bahwa orang yang berlaku zalim ini akan menerima kisos nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, hendaklah dia meminta kehalalannya ketika ia masih hidup di dunia, sebelum sampai waktu yang mana pada waktu itu tidak berlaku dinar dan dirham, maksudnya adalah yaumil qiyamah. Ketika itu, jika ia tidak melakukan kehalalan selama di dunia, maka dia apabila memiliki amal soleh, maka amal soleh itu akan diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Dan apabila ia tidak memiliki amal soleh, amal kebaikan, maka dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya akan diberikan kepadanya. Ini adalah bentuk kisos. Apabila
kita tidak sempat untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Kemudian yang kedua, orang yang kita zalimi ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang yang dizalimi. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada pembatas doanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kezaliman itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, bermuamalah, apabila kezaliman ini sudah tidak terkendali, berarti siap-siap kita untuk menerima dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala.